3. LBH DKI Jakarta memberikan 13 catatan rapor merah untuk kepemimpinan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada 2 tahun kepemimpinannya untuk periode kedua tentunya. Tetapi juru bicara Presiden sangat mengapresiasi terkait dengan dukungan semua pihak sehingga perjalanannya pemerintahan Jokowi lebih baik dengan bergotong royong. Bagaimana menurut kalian? Setuju dengan rapor merah kah? Atau setuju dengan program yang berjalan dengan baik? Menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pecinta masa depan negeri, hari ini kita menampilkan diskusi di TVRI Jawa Timur tadi yang memberikan sorotan terkait dengan 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Tentunya mendasarkan dari berbagai informasi. Ayo kita lihat apa yang kita perbincangkan. Lihat di sini. Dari Pak Agus Mahfud Fauzi, di sosial maupun di politik sendiri, adakah catatan dan evaluasi dari Bapak terkait masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Griansyah. Pertama, sebetulnya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin itu tidak rencana untuk membuat hal negatif, tetapi para pendukungnya semacam memberikan kesempatan untuk berbuat negatif. Salah satunya adalah tema bagaimana Jokowi 3 periode. Itu adalah hal yang sangat masif pada awal-awal atau 2 tahun terakhir ini, padahal itu adalah sebagai amanah reformasi. Kalau itu dibiarkan, nanti yang kasihan itu sebetulnya Pak Jokowi sendiri, karena dia seperti lupa terhadap bagaimana semangat reformasi dihadirkan untuk membangun demokrasi kita. Kemudian yang kedua adalah begitu juga terkait dengan media sosial atau media mainstream juga. Ketika Presiden menampilkan bagaimana undang-undang IT itu tidak menjebak, tidak memasukkan teman-teman pegiat sosial, pegiat media terkait dengan apa yang ditampilkan, tetapi pada faktanya ada beberapa yang selanjutnya berbeda dengan keinginan Pak Presiden itu sendiri. Pak Kapolri pun juga sepertinya berharap, maksudnya mendengarkan langsung instruksi dari Pak Presiden tersebut, tetapi pada faktanya ada 1-2 hal yang pada kesempatan ini menjadi catatan yang seharusnya diluruskan lagi terkait dengan hal itu. Kemudian juga catatan yang sangat menampar adalah pada 2022-2023 ada 272 kepala daerah yang akan menjadi PJ. Maksudnya mereka tidak ada proses kontestasi atau pilkada lagi, tetapi akan di-PJ-kan. Ini merupakan kalau menurut saya catatan yang sangat tidak bagus terkait dengan pengembangan demokrasi. Masa sih masih ada 2 tahun atau 1 tahun minimal sebuah daerah dipimpin oleh penunjukan. Padahal proses membangun demokrasi kita sudah sangat bagus bagaimana seorang pemimpin kepala daerah itu dihadirkan oleh sebuah proses yang sebagaimana harapan dari rakyat, meskipun memang dalam prosesnya masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Tetapi ketika ada PJ yang itu sampai hari ini kelihatannya dibiarkan sampai ke 2024, menurut saya ini catatan yang sangat mundur. 272 daerah itu akan mendapatkan efek negatifnya. Selanjutnya terkait dengan berbagai penanganan, meskipun ini mungkin Pak Joko Nur ya nanti yang terkait dengan penanganan korupsi, khususnya KPK lah, lembaga KPK. Itu menurut saya mendapat perhatian yang serius. Kita sebagai akademisi
sangat prihatin mengapa KPK kita sekarang seperti itu wajahnya. Begitu Mas Brian. Oke, baik Pak Agus, terima kasih banyak. Itulah perbincangan kami di TVRI Jawa Timur, menampilkan 3 narasumber dari Universitas Negeri Surabaya, Universitas Airlangga, dan UVK. Dan tentunya diantarkan oleh Mas Brian yang luar biasa. Tetapi sebetulnya bagaimana menurut kalian terkait dengan pendapat saya tadi? Bahwa ada catatan pada 2 tahun kepemimpinan Pak Joko Widodo ini. Jadi kalau menurut saya, apa yang kita bahas di TVRI tadi itu kan terkait dengan, pertama, sorotan saya kan bagaimana pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini tidak mendapatkan hal yang negatif nantinya. Jadi pada saat ini yang perlu disoroti, bagaimana isu 3 periode kepemimpinan itu harus dihindari karena itu merupakan semacam pengingkaran dari semangat reformasi kemarin. Mungkin kalian boleh berpendapat berbeda dengan saya, tetapi menurut saya pada waktu reformasi kita ingat yaitu hadirnya reformasi menjatuhkan Pak Harto sebagai presiden karena pada waktu itu Pak Harto sudah memimpin Indonesia 7 periode. Kalau kita melihat Pak Harto, sebetulnya juga banyak bagusnya, juga banyak positifnya pada awal-awal. Tetapi dalam perjalanannya, sesudah 2 periode, atau 3 periode, atau 4 periode, selanjutnya lebih mengarah kepada hal yang negatif terhadap misalkan keluarga Pak Harto, ataupun personal Pak Harto. Tetapi kalau kita melihat memang masih banyak yang positif, sehingga semangat reformasi pada waktu itu bagaimana seorang pemimpin baik presiden, kepala daerah, dan selanjutnya itu cukup dibatasi 2 periode saja. Dengan cara seperti itu maka seorang presiden atau pemimpin mampu menampilkan terbaik untuk negeri ini. Sehingga catatan saya pertama tadi alasannya ya memang itu, jangan sampai Pak Jokowi dijebak oleh orang-orang yang ingin cari muka dengan menampilkan presiden 3 periode. Pak Jokowi lebih baik kali ini menjadi perhatian. Wah, siapa Pak Agus ini kok memberikan masukan? Ya ini kan rakyat yang memberikan masukan supaya nanti tidak dijebak seperti Pak Harto. Masih ingat kan pada waktu Pak Harto mau pilpres atau pemilu 97, Pak Harto sebetulnya pada waktu itu sudah tidak mau untuk dijadikan presiden pada pemilu 97. Tetapi ada orang-orang di sekitarnya, bagaimana Pak Harto bersedia menjadi presiden pemilu 97, yang akhirnya dia mendapatkan kue kekuasaan karena bisikan-bisikannya yang mampu Pak Harto menjadi presiden. Nah tentunya ada sesuatu yang selanjutnya dia bisa menikmati kue kekuasaan itu. Semoga Pak Jokowi tidak terbujuk rayu oleh omongan yang 3 periode ini. Kemudian yang kedua terkait dengan 272 kepala daerah yang akan di BC, memang ini merupakan catatan, kalau saya sebagai akademisi, ini catatan yang sangat menohok ya terkait dengan pembangunan demokrasi kita. Maksudnya membangun demokrasi kita ini pada memasuki reformasi, bagaimana kepala daerah itu dipilih secara langsung, tetapi pada 2022, 2023 tidak ada pilkada. Semangatnya waktu itu adalah bagaimana dijadikan satu dengan pemilu nasional, pemilu lokal dengan pemilu nasional dijadikan satu. Ini sebetulnya ya tidak salah sih Pak Jokowi atau Pak Ma'ruf Amin ataupun para pengambil kebijakan pada saat ini. Tetapi kan masih ingat kan pada 2019 banyak yang menjadi korban dari proses demokrasi para penyelenggara, yang mungkin ada sebuah solusi ya dengan tidak menghilangkan keputusan waktu itu. Maksudnya
mengantisipasi para penyelenggara yang meninggal. Tentunya tidak hanya penyelenggara, mungkin juga para politisi ataupun orang-orang lainnya yang terlibat dalam proses 2024. Ya, mungkin masukan ini agak, maksudnya sudah diambil keputusan baru diberi masukan. Tetapi lebih baik ini tetap disampaikan supaya nanti para PJ, pejabat yang akan dipilih nanti, itu betul-betul menjadi referensi dari pilihan rakyat itu sendiri. Kalau ngomong bahwa pada PJ nanti dalam kontestasi tentunya merugikan petahana dan akan menguntungkan penantang, itu hal yang normal dalam demokrasi. Petahana itu kalau ngomong teori demokrasi, maka dia selalu diuntungkan karena dia sudah berkampanye 5 tahun di masa pemerintahannya. Di cut 2 tahun, siapapun petahananya, maka dia akan hilang dari masyarakat selama 5 tahun itu. Kelebihan petahana menjadi hilang, menjadi equal dengan para calon yang lainnya, dan para calon lainnya menjadi lebih siap. Intinya sebetulnya bagus niatannya. Bagaimana petahana tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk menghadirkan kemenangannya. Nah, ini merupakan tantangan bagi semuanya. Anggap saja tidak merugikan para petahana kalian, tetapi menjadikan hal yang equal antara petahana sama penantang. Yang menjadi masalah adalah PJ yang akan memimpin. Kemarin kita sudah membahas di konten sebelumnya, dan PJ lebih baik adalah orang yang bisa melanjutkan dari proses dari apa yang menjadi visi misi kepala daerah terakhir. Boleh saja PJ itu kepala daerah terakhir, tentunya ada syarat. Kalau menurut saya dia tidak boleh maju lagi, karena kalau maju lagi ini jeruk makan jeruk. Jadi kalau kepala daerah yang sudah tidak maju lagi atau membuat surat pernyataan tidak maju lagi, maka dia bisa menjadi PJ dan itu diprioritaskan. Yang kedua yang bisa menjadi PJ adalah bisa sekda atau elit di daerah yang mampu untuk melanjutkan program dari kepemimpinan kepala daerah yang terakhir, tentunya dengan membawa semangat netralitas dari semua pihak, bukan berdasarkan kepentingan dari salah satu pihak partai politik yang ada ataupun elit kekuasaan di atasnya. Dengan cara seperti itu, maka ASN di daerah itu mampu. Ketika menurut saya lebih baik menghindari teman-teman TNI dan Polri untuk menjadi PJ ini, supaya ingat reformasi 98, hal itu tidak diulangi catatan negatif lagi. TNI Polri profesional untuk mengawal bagaimana membangun negeri ini dengan tidak harus masuk ke wilayah kepentingan tersebut. Kalau memang TNI Polri sebetulnya boleh ke wilayah seperti itu ketika sudah menjadi masyarakat sipil. Jadi 1 tahun kepemimpinan terakhir, proses antara hilangnya atau habisnya masa jabatan kepada pemerintahan yang di 2024 lebih baik diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan tuntutan tadi. Nomor 1, nomor 2, saya pikir sebuah solusi yang sangat positif. Kemudian kalau kita melihat tadi ada beberapa catatan merah ya dari teman-teman LBH DKI. 13 rapor merah. Itu boleh saja rapor merah seperti itu. Rapor merah bukan berarti selanjutnya negatif ya. Ya rata-rata kalau mendapatkan rapor merah itu negatif. Kalau menurut saya rapor merah itu digunakan sebagai sebuah evaluasi untuk perbaikan. Masih ingatkah pada waktu sekolah di SD, SMP, SMA ataupun kampus? Lebih khusus SD, SMP, SMA deh. Waktu itu ada yang namanya rapor merah. Dan
Perbedaannya, rapor merah pada waktu itu menjadikan seseorang untuk tidak bisa naik kelas. Kelas 4 tidak bisa naik kelas 5 karena rapor merah. Tetapi pada pemerintahan hari ini, rapor merah itu sebuah semacam tamparan yang sifatnya tamparan yang membangun ya, yaitu bagaimana pemerintahan mengevaluasi diri terkait dengan 13 itu. Tidak harus kemudian nilai negatif, itu tetap menjadi masukan yang positif bagi membangun pemerintahan. Jadi ya teman-teman, LPDKI saya pikir kita apresiasi, kita tidak harus memberikan negatif, tetapi mereka perlu juga mensupport untuk bagaimana mengevaluasinya. Bagaimanapun pemerintahan ini adalah pemerintahan kita yang kita harapkan bisa membangun negeri ini lebih baik. Sebagaimana pada pemilu 2019 kemarin dia mendapatkan suara terbanyak waktu itu. Selanjutnya pada pro kontra terkait dengan implementasi yang menjadi kebijakan pemerintah, itu saya pikir menjadi catatan. Misalkan bagaimana undang-undang IT tidak disalahgunakan, saya pikir teman-teman aparat bisa tahu diri, maksudnya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Bahkan Pak Kapolri pada waktu itu juga mengatakan jangan salah tangkap dan lain sebagainya. Bagaimanapun masih ada beberapa yang merasa masih terancam dengan keberadaan undang-undang IT. Ya sekali lagi, semoga tidak merasa yang wah ini kok salah paham antara pihak satu dengan pihak lain. Undang-undang IT digunakan untuk membangun lebih baik, bukan untuk menjebak atau menjadikan orang itu masuk terali besian begitu. Semoga ini bisa membangun terkait dengan hal-hal itu. Kemudian terkait dengan pembangunan yang hubungannya dengan hukum dan hubungannya dengan korupsi. Sebuah tamparan bagi pemerintahan ini ketika misalkan lembaga-lembaga hukum yang terkait masih ada permasalahan. Ya memang KPK menjadi catatan terakhir bagi kita bersama. Ya pasti ada pro dan kontra lah, sebagaimana konten-konten saya sebelumnya. Tapi bagaimanapun keberadaan KPK yang sampai hari ini belum selesai terkait dengan nasib 58-57 orang, itu menjadi hal PR pemerintahan saat ini. Bukan berarti kami independen dan tidak terlibat, tidak. Tetap menjadi bagian yang harus membangun bahwa nasib mereka itu perlu. Bahkan seandainya tidak diperhatikan, mereka mampu kok jual nasi goreng, bisnis A, bisnis B, bisnis C. Kalau terkait dengan kebutuhan perut atau makan bagi mereka 58-57 orang itu selesai. Tapi masalahnya adalah orang-orang yang mempunyai kehebatan, mempunyai standar kebaikan untuk KPK, pemberantasan korupsi. Kalau itu kita diamkan, kasihan juga kan, eman-eman. Apa tahu eman-eman? Intinya bahwa harus mendapatkan perhatian lagi sehingga tidak sia-sia yang selama ini membangun integrasi, membangun integritas di negeri ini lewat lembaga anti rasuah tersebut. Begitu juga terkait dengan bagaimana catatan politik bahwa persiapan pemilu 2024 harus bisa seperti Amerika, yaitu di sana sudah menampilkan bagaimana pemilu itu tidak sekonvensional yang ada di Indonesia. Trust publik di sana sudah percaya dunia IT sudah digunakan. Di Indonesia relatif tidak percaya. Suasana pandemi COVID-19
ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Sudah 1 tahun 4 bulan atau lebih kita menjalaninya. Dan kalau kalian yang ada di dunia pendidikan, selama ini kita kuliah atau proses belajar mengajar di dunia maya dan mampu menghadirkan orang-orang hebat. Bahkan di kampus kami sudah bisa meloloskan mahasiswa kami semester 1 sampai semester 3 sampai hari ini belum ketemu, tetapi proses pembelajaran bisa. Sehingga ketika ditarik ke wilayah politik, hal ini bisa menjadikan dunia politik kita, pembenahan demokrasi kita lebih baik. Trust public harus dihadirkan. Meskipun secara tidak langsung sebagai jawaban terhadap new society sebagaimana harapan dari 5.0. Ke depan semoga 3 tahun waktu untuk pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024 untuk dibangun lebih baik, dan orang-orang yang mencari muka semoga tidak didengarkan oleh Pak Jokowi Ma'ruf Amin, kecuali menjalankan amanah sebagaimana visi misi dan janji ketika pemilu 2019 kemarin, sehingga nanti selesai dengan pemerintahannya akan dikenang lebih harum dibanding dengan sebelumnya. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.